semuanya, apa kabar? Miss berharap kalian tetap sehat, tetap semangat, walaupun belajar dari rumah. Nah, hari ini Miss Eka akan kembali mengajak kalian belajar muatan IPA pada subtema 2, tema 2. Nah, anak-anak, kali ini Miss Eka akan mengajak kalian belajar mengenai gangguan pernafasan pada manusia. Tujuan kita mempelajari ini adalah agar anak-anak mengetahui jenis-jenis gangguan-gangguan apa saja yang terjadi pada pernafasan manusia. Pada pertemuan sebelumnya atau video sebelumnya, kita sudah belajar bahwa makhluk hidup bernafas menghirup apa anak-anak? Ya, gas oksigen. Nah, udara bersih adalah udara yang banyak mengandung gas oksigen. Jadi, udara bersih itu adalah udara yang bebas dari bibit penyakit dan zat-zat pengotor lainnya. Jika kita menghirup atau manusia menghirup udara kotor, maka akan mengganggu sistem pernafasan manusia tersebut. Nah, berikut akan Miss jelaskan mengenai faktor penyebab dan jenis-jenis gangguan pada sistem pernafasan kita. Nah, faktor penyebab gangguan pernafasan itu anak-anak ada 3, yaitu yang pertama dari bibit penyakit, yang kedua dari pencemaran udara, dan yang ketiga dari fisik. Nah, anak-anak, penyebab gangguan pernafasan oleh bibit penyakit itu dapat menimbulkan beberapa penyakit. Penyakit yang ditimbulkan antara lain, yang pertama adalah flu, kemudian tuberkulosis, selanjutnya flu burung, kemudian bronkitis, dan pneumonia. Miss Eka akan jelaskan satu persatu mengenai penyakit ini. Yang pertama adalah flu. Flu adalah gangguan pada organ pernafasan yang disebabkan oleh virus. Gejalanya seperti sakit kepala, demam, kemudian kemampuan penciuman berkurang, hidung tersumbat lendir, badan letih, dan nafsu makan berkurang. Flu biasanya dilakukan pengobatan melalui resep dokter dan mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yang kedua itu adalah tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini ditandai munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus dan dapat menyebabkan kematian. Gejala penyakit ini yaitu penderita akan mengalami napas yang terengah-engah, demam, keringat di malam hari, dan berat badan yang turun. Pengobatan penyakit ini itu dengan minum obat sesuai dengan resep dokter. Yang ketiga adalah flu burung. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang bernama H5N1. Virus ini awalnya hanya menyerang hewan unggas saja. Tetapi kemudian virus ini mengalami perubahan genetik sehingga dapat menyerang manusia. Virus ini dapat menyebabkan kematian. Yang keempat adalah bronkitis. Bronkitis adalah infeksi atau peradangan pada saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Gejalanya yaitu batuk berdahak, demam, dan sesak napas. Pengobatan penyakit bronkitis dapat dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter, istirahat yang cukup, dan mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi. Selanjutnya adalah pneumonia. Pneumonia adalah peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae, virus atau jamur. Gejalanya yaitu batuk dengan dahak berdarah, sesak napas, nyeri dada, dan demam tinggi. Pengobatannya dapat dilakukan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter. Yang kedua adalah pencemaran udara. Pencemaran udara ini menimbulkan beberapa penyakit juga.
Yang pertama itu adalah asma, yang kedua emfisema, yang ketiga kanker paru-paru. Asma adalah penyumbatan saluran pernapasan yang dapat disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan tertentu ataupun kelelahan. Gejalanya yaitu dada terasa sesak, batuk, dan nafas terasa berat. Pengobatannya itu dapat dilakukan dengan memberikan inhaler. Yang kedua adalah emfisema. Emfisema adalah kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus. Gejalanya yaitu penderita mengalami sesak napas yang begitu hebat karena terperangkapnya udara di dalam alveolus dan tidak maksimalnya pertukaran udara di dalam paru-paru. Penyakit ini disebabkan oleh polusi udara dan zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Pengobatannya dapat dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter, menghindari asap rokok, dan menjaga pola hidup sehat seperti olahraga secara teratur. Selanjutnya adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Penyebab ini adalah zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Gejalanya yaitu batuk secara terus-menerus hingga menjadi batuk berdarah, berat badan menurun, dan nyeri di dada. Pengobatannya yaitu dapat dilakukan dengan melakukan kemoterapi dan radioterapi. Dan yang terakhir itu adalah penyebab gangguan pernafasan secara fisik. Ini adalah kelainan organ pernafasan yang terjadi sejak lahir sehingga memerlukan bantuan dari alat pernafasan. Nah, setelah kita menyaksikan video pembelajaran dari awal sampai akhir, Miss akan memberikan kalian beberapa tugas. Tugas ini kalian kerjakan pada double folio dan hasilnya kalian foto dan dikirimkan pada classroom di topik IPA. Oke anak-anak, sekian video pembelajaran kita untuk hari ini. Miss berharap kalian tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Dadah!